pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 106. Aku minta maaf ya, karena sebelumnya aku gak pernah membahagiakan kamu. Bahkan aku cenderung selalu menyakiti kamu dan membuat kamu kesal akan perlakuanku yang terlalu memaksa. Aku belum bisa jadi suami yang sempurna untuk kamu. Aku minta maaf ya, sayang. Itu bukan salah kamu kok. Mungkin memang bukan waktu yang tepat untuk kita bertemu. Tapi mungkin, sekarang adalah waktu yang paling kamu syukuri. Karena berkat waktu yang dulu mempertemukan kita. Sekarang kita jadi bisa saling mencintai dan menyayangi. Bahkan tanpa sadar, kita berada di posisi yang membuat kita benar-benar takut kehilangan satu sama lain. Kita harus saling menjaga. Fauzan mengeratkan kembali genggaman tangan sang istri. Kehangatan hubungan mereka membuat mereka saling sadar bahwa tak selamanya membenci itu akan berakhir dengan perpisahan. Makanya kalau pas membenci aku tuh, kamu jangan terlalu menggebu-gebu. Itulah penyebab kamu terlalu cinta sama aku sekarang. Iya sih, aku tahu aku memang terlanjur mempesonakan kamu. Iya kan? Tanya. Fauzan kembali percaya diri yang tinggi. Jadi orang bisa gak sih gak usah terlalu percaya diri kayak gitu loh. Aku sih masih gak habis pikir ya, bagaimana bisa perusahaan sebesar Adinata Group itu memiliki pimpinan perusahaan yang memiliki tingkat percaya diri tinggi. Ya ampun, bingung aku, kok bisa gitu ya, kesal senja terheran-heran. Tanpa menghiraukan ocehan dari mulut sang istri, ternyata Fauzan mengamati sepasang mata tajam yang memperhatikan mereka dalam. Siapa gerangan? Entahlah. Fauzan memiliki mata yang lebih tajam untuk itu. Rahangnya menguat dan memperhatikan ke segala penjuru tempat. Apakah memang ada yang perlu dicemaskan? Atau memang benar-benar sudah tidak aman? Seorang otoriter tak akan pernah membiarkannya.
Dengan sigap Fauzan mengambil ponselnya untuk menghubungi salah satu orang kepercayaannya untuk mengecek kembali di sekitaran lokasi. Harus benar-benar steril. Fauzan harus pastikan hal itu. Saya mau, kamu pastikan lagi, cek sekali lagi. Jangan sampai ada orang asing yang mengamati kegiatan saya dan istri saya. Cek ke arah selatan sekarang juga. Ada sepasang mata yang mengamati kegiatan. Dan istri saya. Tangkap dan sandera dia. Bawa ke hadapan saya besok pagi. Paham? Kurang lebih seperti itulah bentuk pesan singkat yang dikirimkan Fauzan untuk orang kepercayaannya. Hal yang spesial harusnya benar-benar tersusun rapi dan sesuai dengan keinginan. Melihat sang suami malah sibuk dengan ponselnya, Senja membanting sendok yang tadi ia gunakan. Istri mana yang tidak kesal, jika sang suami malah sibuk dengan ponsel di saat sang istri sedang berpidato? Aku kan tadi udah bilang, kalau kamu emang banyak kerjaan dan sama sekali gak bisa ditinggal, lebih baik pulang dan urus kerjaan kamu. Gak usah pake ada acara bulan madu kayak begini segala. Aku yang capek, kamu ngasih segala fasilitas kayak gini, tapi nyatanya aku yang gak nyaman sama sekali. Ngerti gak sih? Seru Senja semakin kesal. Karena sudah tak dapat menahan kesalnya, akhirnya Senja beranjak dari tempat duduknya dan pergi. Tapi dengan secepat kilat juga, Fauzan langsung menarik tubuh sang istri. Ia berhasil menarik jauh tubuh sang istri dari hal buruk. Orang asing yang sedari tadi mengamatinya dalam-dalam, ternyata melemparkan sebuah bom kecil layaknya petasan, hingga meledak di sekitaran lokasi candlelight dinner mereka. Asteris Hub. Asteris 2R. Kamu baik-baik aja? Maafkan aku sayang. Ini sebabnya kenapa aku cuekin kamu tadi. Aku udah lihat gerak-gerik orang itu dari tadi. Dan benar kan, dia melempar petasan seperti itu ke arah kita. Aku cuma mau kita waspada, ucap Fauzan dengan begitu khawatir. Tanpa menjawab, Senja langsung memeluk Fauzan begitu erat. Pikiran buruknya tentang sang suami kini berubah. Sang suami yang ia pikir tengah mengabaikannya, ternyata malah selalu menjadikannya prioritas. Bahkan di tengah kondisi darurat yang mereka alami saat ini. Makasih ya, aku takut banget. Kenapa dia sampai ngelempar petasan sebesar itu ke arah kita? Emangnya kita punya salah apa sama dia sih? Tanya Senja sambil ketakutan. Gak ada yang salah, sayang.
Kita gak butuh menjadi jahat untuk bisa memiliki musuh. Kamu berdiam diri aja juga banyak yang akan mencemooh kamu. Jadi jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri, kalau pun harus ada orang yang menjadikan diri kamu sebagai sasaran kejahatannya. Senja terisak-isak menahan suara tangisannya. Batinnya seakan terguncang kala melihat ada kobaran api yang menyambar hampir di dekatnya. Seolah-olah malaikat penyabut nyawa sudah berada di depannya. Semua orang punya sisi jahat, sayang. Tapi hanya orang-orang yang terpilih, yang terbaik, yang bisa mengendalikan sifat jahatnya untuk bisa sabar dan sabar. Merekalah yang diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu jahatnya. Jadi please, jangan suzon lagi, jangan salahkan diri kamu. Gak ada manusia yang sempurna di dunia ini, sayang. Fauzan terus-menerus menenangkan kekhawatiran sang istri yang masih menggebu. Deru nafasnya yang menempel di dada Fauzan masih terasa begitu kencang dan mengkhawatirkan. Kita pulang ya, kita kembali ke resort. Kita ganti makan malamnya di dalam resort aja ya. Yuk, seru Fauzan merangkul sang istri. Tapi kan, ini makanannya belum dimakan sama sekali. Kamu juga belum makan. Gak apa-apa kok, aku gak apa-apa. Kita lanjutin aja ya. Aku gak mau menyia-nyiakan usaha kamu untuk buat dekorasi secantik ini. Aku gak mau bikin kamu kecewa, ucap Senja sambil memperhatikan kondisi lokasi setelah ledakan. Apa yang mau kamu harapkan dari lokasi seperti ini, sayang? Kamu mau makan malam tapi dirundung kecemasan? Di belakang kamu itu masih ada sisa-sisa petasan yang tadi meledak, sampai api keluar cukup besar. Kamu masih mau berada di tempat seperti ini? Jangan pikirkan aku itu akan bahagia, kalau kamu bahagia. Jangan berpura-pura bahagia hanya untuk menyenangkan aku, seru Fauzan meyakinkan. Tapi itu apinya udah padam kok, makanannya juga masih hangat. Kalau untuk sisa-sisa petasan yang tadi meledak itu, nanti kan gampang, bisa dibersihin sama orang-orangnya kamu. It's so easy and simply, so why not? Fauzan menjawab pertanyaan sang istri masih hanya dengan tatapan tajam. Ia tak menyangka sang istri masih berpura-pura baik-baik saja di tengah suasana yang mencekam seperti itu. Masih bisa tenang. Lalu seseorang yang tengah membersihkan sisa-sisa ledakan menghampiri Fauzan. Maaf Pak Fauzan, sepertinya venue gak bisa dilanjutkan untuk digunakan. Karena kondisi dari ledakan tadi menimbulkan debu cukup banyak dan asap yang masih tersisa. Khawatir Bapak dan Ibu tidak nyaman dengan kondisi seperti ini.
Kami mohon maaf sekali lagi, Pak, atas kecerobohan kami. Tanpa menjawab kembali, Fauzan langsung beralih pada sang istri. Ia memberikan kode pada sang istri agar mendengarkan instruksi dari orang yang menyediakan tempat itu. Kamu dengar apa yang dibilang itu kan, sayang? Lalu apa yang kamu harapkan lagi? Apa aku akan bahagia kalau kamu tetap mau melanjutkan makan malam di sini? Tentu tidak, ucap Fauzan membelai pipi sang istri. Senja pun tercengang mendengarkan segala kalimat itu. Pernyataan yang membuatnya semakin lemas dan tak enak hati. Ia mengecewakan sang suami yang sudah begitu baik padanya. Terlebih kasus ini, kan kalau makan malamnya diganti jadi di resort. Kalau udah selesai, kita bisa langsung mulai ngadonin calon cucu buat papa. Iya kan, sayang? Tanya Fauzan berbisik. Senja membulatkan matanya tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan kondisi yang cukup genting seperti itu, masih saja sifat jahil Fauzan timbul untuk menggoda sang istri. Menyebalkan. Malam yang begitu panjang membuat Rian sulit berkonsentrasi untuk menemui tema mimpinya di malam ini. Pikirannya entah mengapa malah memikirkan kondisi dua wanita yang kini berada dalam lingkupnya. Ia memikirkan mengapa keberadaannya malah jadi seperti memberikan harapan, padahal awalnya ia hanya ingin mencari celah untuk bisa kembali pada Senja. Lalu mana niatan itu? Apa musnah? Kenapa aku jadi malah terjebak dalam perasaan nyaman antara Agnes dan Clarlista ya? Atau jangan-jangan apa emang bener ya? Hati aku udah berpaling dan beralih pada salah satu dari mereka, gumam Rian sambil menatap langit-langit kamarnya. Rian mengacak-acak rambutnya. Sesekali ia juga melihat ke arah cermin yang ada di kamarnya. Ia melihat dirinya seperti apa. Apa niat awalnya yang sudah ia rencanakan dengan sebaik mungkin. Menghancurkan hubungan Fauzan dan Senja, dengan harapan Senja akan kembali ke dalam pelukannya. Tapi kini, justru ia yang terjebak dalam hatinya sendiri. Terbuai dalam langkah baru yang ia buat sendiri. Tapi apakah Agnes akan memaafkannya jika Agnes mengetahui segalanya, bahwa Rian adalah Raka? Agnes juga baik, sejak dulu, dia selalu ada buat aku, buat hubunganku dengan Senja. Tapi di sisi lain, Clarlista juga baik banget sama aku. Dia juga yang tahu tentang rahasia wajah aku. Kenapa aku
Harus ada di posisi yang malah salah seperti ini sih, seru Rian mengerutuki dirinya. Rian mengambil ponselnya, ditekannya nomor seorang wanita yang tengah dalam pikirannya. Masih ada sesuatu yang sangat mengganjal untuknya. Entahlah sampai kapan. Clarlista, kalau kamu ada waktu, boleh kita ketemu besok? Ada sesuatu hal yang penting yang harus aku bicarakan sama kamu. Dan hal ini gak bisa aku sampaikan ke kamu hanya lewat chat, ketik Rian pada pesan singkat untuk Clarlista. Boleh. Selesai aku praktek ya, sekitar jam 1 siang, jawab Clarlista dengan singkat. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.